korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Aparat penegak hukum yang justru menyeleweng. Sepertinya korupsi masih saja menjamur dan merajalela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Darusaidah. Saya dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM akhir 057. Jadi, Mbak bisa perkenalkan diri juga? Ya, kenalin, nama aku Kenya Standar Mania Luri dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oh ya, politik nih. Dia politik. Jadi, maksud saya di sini ingin mengajak Mbak Kay ini podcast lah. Boleh. Guna memenuhi tugas mata kuliah PKN. Nah, podcast kita kali ini tuh tentang problematika berbangsa dan bernegara. Jadi, problematika berbangsa dan bernegara itu kan banyak sekali ya. Ada problematika bidang agama seperti SARA, habis itu kemiskinan, terus pendidikan yang kurang memadai. Ada lagi kalau yang politik mungkin lebih cocok tentang lemahnya hukum di Indonesia gitu. Apa Mbak Kay bersedia menjelaskan beberapa hal tentang lemahnya hukum di Indonesia? Boleh, baik. Kenapa sih hukum di Indonesia ini terkenal lemah? Hukum di Indonesia ini terkenal lemah ya? Itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena produk hukumnya sendiri. Produk hukum itu dikatakan lemah karena isi dari produk hukum itu tidak mencakup semua aspirasi rakyat. Jadi mau dari rakyat itu tidak ditampung dalam hukum tersebut. Nah, kemudian itu karena kalimat yang digunakan atau bahasa yang digunakan itu terkesan terbelit-belit. Jadi susah untuk dipahami oleh masyarakat awam seperti kita lah. Jadi itu produk hukum yang anggapannya kurang sempurna. Ya, belum baik gitu produknya. Masih Ya. ada kecacatan gitu ya, walau sedikit. Iya, benar. Kemudian yang kedua itu faktor penegak hukumnya sendiri. Jadi kan tugas penegak hukum ini harus mengayomi masyarakat supaya menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Cuman kita lihat sekarang ini banyak sekali aparat penegak hukum yang justru menyeleweng atau melanggar hukum itu sendiri. Itu yang menyebabkan lemahnya hukum di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu karena faktor fasilitas. Jadi fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menunjang proses hukum di Indonesia ini atau pemantauan hukum itu sangat minim. Ya, karena faktor ekonomi juga bisa jadi kan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat itu dibutuhkan modal yang sangat banyak. Jadi untuk sekarang Indonesia belum mampu menerapkan itu semua. Kemudian yang keempat itu faktor masyarakatnya sendiri. Masyarakat Indonesia itu terkesan acuh. Jadi terhadap hukum yang hanya mengatur segelintir masyarakat atau segelintir aturan itu tidak ditepati gitu. Jadi masyarakatnya ya udah bodo amat gitu sama hukum yang terkesannya cuma simple gitu. Kemudian yang terakhir itu faktor budaya. Nah, budaya Indonesia itu dari nenek moyang sudah itu sukanya melanggar hukum memang. Jadi sebenarnya pelanggaran hukum ini sudah memang budaya di negara Memang kita. budaya. Memang udah turun temurun. Memang gitu. sudah turun temurun dan susah untuk dihilangkan. Iya. Saya tertarik dengan faktor yang tadi sebelumnya
tentang aparat hukum. Aparat hukum yang melanggar hukum sendiri. Kan seperti kita ketahui kan, ada banyak kasus viral. Dan ini yang paling viral, aparat hukum sendiri melanggar hukum. Jadi bagaimana itu kok bisa? Aparat kita yang benar-benar tahu hukum malah melanggar. Gini, aparat hukum yang merasa mereka punya power gitu. Nah, dia tuh akan bertindak semena-mena. Apalagi ketika dia melakukan kesalahan ya, terus diketahui oleh bawahannya. Nah, pasti dia akan melakukan segala cara untuk menutup mulut dari si bawahannya, benar. Supaya tidak terkuak lah gitu kebusukannya gitu. Selain itu juga dari kasus yang viral ini, kita bisa tahu kalau proses hukum di Indonesia itu tidak akan ditindaklanjuti ketika belum viral. Jadi harus viral dulu baru itu ditindak. Memang the power of netizen itu dibutuhkan. Sangat dibutuhkan itu. Iya, di negara plus 62 ini tanpa power netizen kayaknya percuma gitu. Iya, karena netizen itu mengungkap segalanya gitu. Termasuk kasus-kasus yang tertimbun lama itu yang sengaja ditimbun. Ada pelicin-pelicin. Itu salah satu faktornya seperti itu. Lumayan ya. Terus gimana sih kita kan sebagai kaum muda, kaum milenial gitu. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa juga. Peran apa sih yang bisa kita lakukan untuk menegakkan hukum Indonesia yang lemah ini? Ya, yang pertama itu kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana cara yang terbaik untuk menegakkan hukum. Karena kalau nantinya negara ini akan dipegang oleh generasi kita. Ya, tentu saja. Ya, jadi ya harus belajar gimana caranya berbirokrasi yang baik, ya, menegakkan hukum yang baik. Kita harus belajar. Kemudian yang kedua itu kita harus ikut mengevaluasi ketika ada produk hukum baru. Ya. Jadi setiap ada produk hukum yang baru, peran mahasiswa itu mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang sekarang, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang gitu. Jika belum, ya mari kita bareng-bareng mengaspirasikan suara kita kepada pemerintah gitu. Karena ada yang bilang gini, kalau misal ada produk hukum baru muncul, terus mahasiswa cuma diem, ya, nggak protes atau segala macam, itu kita harus menelaah itu yang bener, produk hukumnya udah bener sesuai atau mahasiswanya kurang belajar gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis gitu. Dan gimana jika kita ingin berpikir kritis tapi dibatasi? Nah, ketika kita berpikir kritis tapi dibatasi, kan banyak sekali cara untuk mengeluarkan pendapat. Nah, jadi nggak harus langsung datang ke cara tempat mengekspresikannya. Iya, nggak langsung harus datang ke tempat ngadep dewan gitu. Ya, jadi kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Misal lewat media sosial. Ya, betul. Nah, lewat media sosial kita suarakan aja pendapat kita gimana. Kayak seharusnya pemerintah tuh kayak gimana untuk terjun gitu, segala macam gitu. Jadi nggak harus langsung datang ngadep dewan kita protes, enggak. Bisa dilanjut untuk yang lain? Mungkin kemudian yang keempat itu melakukan sosialisasi. Jadi kan di era digital sekarang sosialisasi itu sama, nggak harus langsung datang ke tempat ya. Mungkin untuk kita mahasiswa yang udah ya pasti mengenal media sosial lah ya. Jadi kita bisa melakukan sosialisasi lewat media sosial. Tapi jika diperlukan kita juga harus datang langsung. Kayak misal ke pedalaman. Oh iya. Jadi kita harus turun langsung untuk mensosialisasikan gimana sih hukum di Indonesia itu supaya mereka juga menegakkan hukum itu dengan baik gitu. Jadi menjalankan hukum tidak senang-senang gitu sebagai masyarakat. Baik ya. Ternyata banyak sekali ya yang lemahnya hukum kita ini dan cukup miris gitu ya. Kita sebagai mahasiswa memang kita harus
sepantasnya berpikir kritis gitu Iya, untuk benar. kemajuan bersama lah ya, agar ya gimana hukum di Indonesia memang harus diperbaiki. Untuk menambah wawasan lagi nih, milenial kita ini mungkin kalau nggak dikasih contoh, tadi kan sudah contoh VS ya, contoh VS sudah, tapi kayaknya kita perlu contoh-contoh yang lain untuk agar kita lebih terpacu gitu untuk memperbaiki hukum di Indonesia ini. Bisa tolong disebutkan contohnya? Contohnya ya sering kita lakukan sebagai mahasiswa atau masyarakat ini, menerobos lampu merah. Ya, Itu sering sekali dengan alasan buru-buru. ya. Itu sering ketika lampu merah, tapi karena terburu-buru dan tidak ada yang mengawasi secara langsung, itu ya udah diterobos aja gitu. Itu kan sudah melanggar hukum, padahal aturan tentang rambu-rambu itu udah ada dalam undang-undang. Kembali lagi mungkin mahasiswa menerobos itu karena memang lemahnya hukum, terus pemerintah yang kurang memfasilitasi bisa juga kan, jadinya karena tidak ada kamera jadinya bisa terobos-terobos saja. Karena kita kan memang negara yang terkenal santuy ya, santuy tanpa pengawasan lolos gitu. Jadi itu kurangnya kesadaran diri lah. Oh ya. Kurangnya kesadaran diri dari kita sendiri bahwa pentingnya menaati aturan itu. Jadi memang sadar diri penting ya. Sadar diri itu harus nomor satu. Nomor satu, sadar diri, sadar posisi. Oke. Kalau nggak sadar diri semuanya lost gitu. Susah. Salah juga ya kalau nggak mau sadar ya. Salah. Ya semoga kaum milenial, kaum muda sudah sepatutnya sadar diri akan pentingnya hukum. Jadi sudah tahu hukum di negeri ini lemah, tolonglah jangan menambahkan itu menjadi lemah gitu. Semakin lemah lagi ya. Gitu lah, diperbaiki rasa kehukumannya, maksudnya rasa ini apa sudah rasa peduli terhadap hukum harus ditingkatkan lagi. Benar. Agar kita lebih peduli gitu, agar kita lebih memahami pentingnya hukum lagi ya. Terima kasih Mbak Kaynya atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Sewaktu-waktu semoga bisa sharing-sharing lagi jika ada waktu. Kan dari Universitas Jember. Jember. Oke. Ya lumayan jauh tapi kan kita satu kota. Iya, bisa sharing-sharing hal-hal apalagi tentang hukum kan. Sesuai dengan prodi Mbak sendiri nggih. Nggih pun sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira dan Nus Aida dengan NIM akhir 057. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya ingin mengajak kakak untuk melakukan podcast dengan tema problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu kak. Perkenalkan, nama aku Sylvia Novitasari, mahasiswa semester akhir dari Universitas Negeri Yogyakarta. Cukup jauh ya dari Surabaya ke Jogja. Tapi nggak apa-apa, kita bisa sharing-sharing lah ya. Jadi itu kak, saya punya tugas PPKN tentang problematika berbangsa dan bernegara. Nah, jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini banyak sekali problematika yang terjadi, khususnya di Indonesia sendiri. Ada problematika tentang cara, problematika tentang pendidikan kita yang masih terbelakang, lalu itu ada juga kemiskinan, bahkan salah satu problematika kita ini yang paling ramai itu korupsi. Jadi, apakah kakak bersedia gitu sharing-sharing podcast tentang korupsi? Bersedia, boleh. Sebelumnya, menurut kakak apa sih korupsi itu? Korupsi itu menurut
aku semacam kayak tindakan yang jelek ya, kayak seumpama kita mau ada sesuatu membeli itu 50 tapi kita bilangnya 150 untuk diri sendiri, itu kan termasuk tindakan korupsi untuk diri sendiri gitu. Jadi itu bukan termasuk korupsi kecil atau korupsi sedang atau korupsi bagaimana nih Kak? Masih korupsi kecil, soalnya untuk diri sendiri, kecuali kalau udah mengajak komplotan itu sudah termasuk sedang sampai besar gitu ya. Oh, kayaknya menarik sekali nih ya. Soalnya kayak korupsi-korupsi kecil kayak gitu sering dilakukan oleh muda-mudi kita sendiri. Iya, biasanya itu, wah kalau untuk kayak bilangnya buku habisnya segini tapi belinya segini, itu udah termasuk korupsi. Oh, terlihat berpengalaman sekali ya Kak. Ya, gimana ya, mahasiswa itu biasanya juga begitu. Masa adiknya enggak sih? Kalau saya adalah tipis-tipis gitu Kak. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi korupsi ini kan merupakan tindakan yang sangat merugikan negara ya. Ada nggak sih undang-undangnya gitu tentang tindakan ini? Ada kayaknya ya, karena setiap perbuatan biasanya ada di undang-undang sih. Boleh tolong sebutkan gitu Kak? Saya ini dari nggak apa-apa ya baca ya, karena kan nggak hafal. Ya nggak apa-apa Kak, kan Kakak sendiri pun bukan orang hukum kan, orang bisa. Jadi korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Sudah diatur ya, udah paten gitu ada undang-undangnya. Iya. Tapi sepertinya korupsi masih saja menjamur dan merajalela. Iya, karena biasanya korupsi itu kan dimulai dari hal kecil diri sendiri dulu, baru bisa kayak udah besar gitu. Jadi udah termasuk tindakan lumrah gitu. Ya, kan seperti pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya. Pertama masih nyoba, lalu udah profesional. Ya betul sekali. Lalu Kak, mengapa tindakan korupsi ini disebut dengan problematika berbangsa dan bernegara? Karena tindakan korupsi itu merupakan tindakan yang sangat merugikan negara ya, kayak mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Walah, jadi banyak sekali dampaknya korupsi ya. Iya. Bahkan kebahagiaan masyarakat kita bisa terganggu karena korupsi. Iya, bisa. Karena korupsi kan perbuatan yang udah parah, tapi kayak pengaruhnya juga buruk banget di masyarakat. Kan banyak pengaruhnya, terus itu banyak sih, kita sendiri tahu banyak kasus-kasus tentang korupsi kan. Tapi untuk lebih jelasnya boleh nggak kita minta contoh dari tindakan korupsi yang pernah terjadi di Indonesia gitu? Oh, boleh. Yang pertama itu, ini menyebutkan berapa ya? Oh, semampunya Kakak mau disebutin satu nggak apa? Korupsi di
Indonesia kan banyak kasusnya ya. Kalau bisa ya tiga atau beberapa gitu. Oke, sebentar ya. Contoh tindakan korupsi di Indonesia itu ada yang pertama kasus korupsi Pelindo II pada 2020. BPK telah mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Dalam laporan tersebut, diketahui 4 proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai 6 triliun. Yang kedua, banyak. Yang kedua, kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu Inhu periode 1998 sampai 2008. Surya diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095.000 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Korupsi ini terbesar di Indonesia ya, dengan kerugian negara mencapai 78 triliun. Jadi banyak sekali ya Kak, kita bisa bayangkan luas wilayah 37, sekian hektar. Iya. Korupsi sendiri, uang masuk ke kantong sendiri. Iya. Berapa? Kantongnya sampai nggak muat kayaknya. Iya, betul sekali. Kita kantong 200.000 aja sudah banyak ya, apalagi 78 triliun. Iya, itu gak kebayang kayaknya ya. Iya, gak kebayang. Tentu saja sangat merugikan. Kemudian kasus yang lain mungkin masih ada Kak? Oh, masih ada ini. Kasus PT TPPI, kasus korupsi yang menyeret PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, menempati peringkat kedua dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun. Dalam kasus ini, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sayangnya mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wedratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron. Gitu. Jadi ini maksudnya dia belum ditangkap gitu Kak? Iya, masih jadi buronan. Wah, hebat sekali ya lemahnya hukum di negeri ini hingga orang yang korupsi sekian triliun menjadi buron dan tidak kunjung ditangkap. Iya, karena kan biasanya kayak gitu kan, temannya itu kan banyak yang bisa membantu gitu. Jadi kayak kalau ada uang ya di hidup ini lumayan mudah lah kalau ada apa-apa. Memang uang suka menggelapkan ya. Iya, bener sekali. Memang sekarang kan orang terlalu mentuhankan uang, jadi dengan uang bisa bebas berlenggang kemana-mana. Apalagi kalau ini kasusnya koruptor. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia ini, saya heran. Apakah korupsi di Indonesia memang sudah menjadi budaya? Iya, karena korupsi itu seperti yang kita dengar kan, kayak kita sering membenarkan ungkapan berikut kayaknya. Kayak tentang menjamunya korupsi di setiap lapisan masyarakat membuat banyak orang yang secara tidak sadar menganggap bahwa korupsi memang telah menjadi budaya di negeri ini. Bagaimana tidak, kayak
Tak perlulah rasa melihat berbagai kasus korupsi atau OTT PKK yang diberitakan di media massa atau televisi nasional kita. Itu terlalu mainstream, sudah bukan barang aneh lagi di negeri ini, dan juga terlalu sedikit untuk menggambarkan bahwa korupsi memang mewabah di negeri ini. Kenapa saya katakan terlalu sedikit? Karena kenyataannya yang terjadi di lapangan membuka mata kita bahwa korupsi memang telah terjadi merata di seluruh lapisan masyarakat kita. Bukan hanya di level politisi, bukan hanya di level kepala daerah, tidak juga hanya di level para pejabat pemerintah atau hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, serta dilakukan oleh PNS atau ASN. Tidak hanya itu, korupsi memang seakan-akan telah menjadi budaya di negeri ini. Namun saya pribadi tidak berpendapat dengan pernyataan bahwa korupsi merupakan budaya kita. Kenapa? Karena budaya kita merupakan sesuatu yang baik dan perlu dilestarikan, sementara korupsi nyolong merupakan sesuatu pekerjaan yang tidak baik dan perlu dibumi hanguskan dari negeri ini. Setuju, adiknya? Iya sih, kalau saya pribadi ya setuju, karena kayak negeri ini kan budayanya yang baik-baik lah. Masa iya korupsi menjadi budaya, bukan? Tapi kita mau bilang korupsi bukan budaya, tapi kenapa kok kita sendiri kadang melakukan hal tersebut gitu loh, Kak? Karena dari hawa nafsunya seorang jati diri manusia kita sendiri itu kan kayak ada kurang lah, kayak kita tuh kurang uang segini, jadi kita korupsi, kayak ambil dari yang kita bilangnya buku sekian harganya jadi naik sekian. Itu kan karena kita kurang kepuasan dalam diri sendiri, kayak kurang, memang sifat lumrahnya manusia itu kan selalu mengikuti hawa nafsu yang tidak ada habisnya kan. Oh iya, betul sekali ya. Jadi kata-kata korupsi itu bukan sebatas penjabat, kepala daerah atau ASN, itu benar ya. Karena korupsi merata gitu loh di seluruh lapisan masyarakat, dari anak-anak yang baru bisa mulai gitu pun udah bisa korupsi. Sudah bisa dari anak kecil pun kadang kayak enaknya membeli jajan gitu, bilangnya cuma beli jajan ini, tapi ternyata beli jajan yang lain juga, itu kan juga termasuk tindakan korupsi. Ya betul. Jadi korupsi ini termasuk maling atau tidak sih, Kak? Iya, maling, karena kita kan ambilnya bukan persetujuan dari pihak satunya yang memiliki kewenangan atas hak itu. Jadi kita kan mengambil bukan hak kita. Wah, berarti kalau korupsi termasuk maling, berarti kita udah belajar menjadi maling sejak dini. Iya, itu sudah lumrah ya kayaknya, karena ya itu. Ya karena tindakan, maka sering orang mengatakan bahwa korupsi adalah budaya mungkin ya. Iya. Namun jika kita maling atau korupsi di tingkat sekolah itu mungkin masih tinggi itu standar. Iya, nanti pas SMA, SMK terus kuliah udah parah ini termasuknya, nanti udah bilangnya gini padahal kalau untuk kuliah sendiri kan nggak sampai segitu. Oh, kakak sendiri pernah nggak sih melakukan hal tersebut, atau ada teman kakak atau siapa gitu yang melakukan hal tersebut? Alhamdulillahnya saya itu tidak pernah, karena kan kayak kalau untuk pendidikan itu kalau kita bilangnya segini tapi ternyata segini, untuk kita korupsi kan kayak takutnya ilmu yang kita ambil dari perbuatan kita itu tidak berkah gitu. Kalau untuk teman ada biasanya itu banyak sih kalau di kalangan itu, soalnya kayak kalau untuk kayak gitu itu biasanya dijadiin bahan cerita, itu udah biasa kayaknya.
kayak ya udah itu hal normal di hidup gitu loh, di kehidupan tuh hal normal. Masya Allah sekali ya kak, kalau kakak tidak pernah melakukan hal tersebut ya. Alhamdulillah. Saya ingat kakak bilang untuk pendidikan karena nanti tidak barokah. Tapi kalau misalnya nih kita berpikir itu kan untuk pendidikannya kita, berarti uang itu kan memang milik kita gitu loh. Bagaimana gitu kalau gitu kak? Iya sih, itu untuk pendidikan kita, tapi kan tetap aja kayak ada batasnya gitu loh. Nggak mungkin kan kayak kita apa itu ngambil kelebihan, sedangkan kan kayak bayangkan aja orang tua susah kerja gitu, kita enaknya korupsi, kita kan nggak tahu, kita cuma tinggal belajar aja terus dikasih uang bulanan, dikasih uang kos gitu kan, enak kan. Nggak mungkin kan orang tua kita kayak membiarkan kita susah-susah gitu. Yang pastinya kalau kita minta segini ya pasti dikasih segini gitu. Kalau emang ada rezeki lebih kan pastinya dikasih rezeki lebih gitu kan, tergantung kitanya. Tapi kalau bisa ya jangankan, akan takutnya berimbas kayak nanti skripsinya susah, di dunia pekerjaan kita susah, ada banyak cobaan gitu, ada banyak cobaan itu. Jadi ini untuk para pelaku ini bagaimana ya kak? Apa harus minta maaf ke orang tua atau menghentikan tindakan tersebut atau bagaimana ya kak enaknya kak? Kalau yang pertama itu harusnya ya kayak meresapi perbuatan gitu loh, kayak kesalahannya, oh ya gini ya, nyari uang gitu susah gitu. Harusnya itu kalau soal masih jadi mahasiswa kayaknya belum bisa ya kayak meresapi kayak gitu, kecuali kalau udah ada kesulitan atau mungkin udah merasakan susahnya cari uang baru dia bisa mengerti gitu. Jadi tapi biasanya kalau kayak gitu takutnya dia ya kalau seumpama itu menyesal, tapi kadang nggak bisa minta maaf karena takut, mungkin ya karena takut dimarahin atau digimanain karena udah ngaku korupsi atau melebih-lebihkan uang pendidikan yang harusnya segini jadi segitu. Itu kayaknya harus merasakan susahnya cari uang terlebih dahulu baru dia bisa menyesali. Jadi menurut yang saya tangkap berarti sebenarnya mahasiswa ini tidak seharusnya melakukan hal tersebut ya, muda-mudi seperti kita, karena kayak kebutuhan kita nggak sebanyak itu sebenarnya gitu. Terus kalau untuk urusan minta maaf mungkin ya memang gimana ya, memang susah gitu, egonya kita terlalu tinggi juga untuk berkata maaf biasanya. Iya, mungkin bisa kalau dengan meminta maafnya kan mungkin kayak apa, kalau udah kerja kayak ngasih uang lebih ke orang tua gitu, kayak menebus kesalahannya gitu, membelikan apa gitu untuk orang tua yang berkah gitu. Oh jadi kalau seumpamanya kita tetap korupsi sekarang, nggak apa-apa nanti aku ganti ketika aku sukses, gimana itu? Itu Kan katakan pemikiran yang penting sangat salah itu. Sangat salah, soalnya sebenarnya kalau kita bisa mengatur uang dari orang tua kita itu sebenarnya masih ada sisa loh. Kalau kita bisa mengatur dengan baik gitu, tidak perlu harus korupsi, kita bisa kerja part time atau kerja apapun gitu yang tidak mengganggu, asalkan yang tidak mengganggu jam kuliah kita ya, seperti itu. memang muda-mudi kita memang harus disadarkan sepertinya ya. Terus untuk pertanyaan terakhir nih kak, kita kan akan terjun ke masyarakat. Terus bagaimana sih peran kita ini dalam memberantas korupsi? Kita itu
ada tiga peran ya, tiga pendekatan gitu yang harus kita lakukan dalam memberantas korupsi itu. Yang pertama itu strategi preventif. Masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif. Misalnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Yang kedua, strategi detektif. Masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku koruptif sedini mungkin. Selanjutnya adalah strategi advokasi yang terakhir ya. Masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi kepada institusi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi. Jadi tiga pendekatan ya kita untuk menolak korupsi ini. Tapi sebenarnya kayak contohnya itu yang tadi yang pertama, tolong sebutkan yang pertama tadi apa? Yang pertama strategi preventif. Oh iya, strategi preventif tadi ya. Itu katanya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar. Kalau tukang parkir itu termasuk tidak, Kak? Iya, sebenarnya tukang parkir itu ada apanya, harus ada syaratnya. Kalau sebenarnya kalau kita nggak dikasih karcis gitu, itu sebenarnya kita nggak usah membayar parkir sebenarnya ya. Tapi kalau di sini itu terkadang kan ya ngeri ya kalau kita nggak bayar kayak gini, uang cuma 2.000 gitu mikirnya tukang parkirnya, padahal 2.000 pun buat kita kan berharga kalau emang nggak ada karcisnya. Takutnya itu berimbas jelek kalau kita nggak kasih, contohnya kayak kita disalahkan, kayak nanti bisa dia manggil temennya, atau kan biasanya tukang parkir nggak cuma satu ya, kayak ada temennya lain di samping-sampingnya, itu kan bisa berdampak buruk buat kita. Jadi memang ya kita nggak ada pilihan lain selain bayar uang parkir walaupun nggak dikasih karcis parkir gitu loh. Iya ya Kak. Dan ternyata tukang parkir ini pun termasuk korupsi, termasuk pungutan liar yang sudah membudaya gitu loh Kak. Udah banyak kita pergi ke Alfa, bahkan kadang-kadang ada tukang parkirnya. Iya, sekarang sudah ada, tapi ya itu sebenarnya dari Alfa atau Indo kayak gitu kan termasuk kadang ada kan tulisannya bebas parkir gitu, tapi tetap ada orang yang nyalahgunain gitu. Kadang kita nggak jadi beli aja, kita tetap dimintain uang parkir kan. Jadi kan lucu sekali gitu loh Kak. Ada tulisan di sana bebas parkir, tidak perlu membayar parkir, tapi kita masih ditagih gitu. Mana uang parkirnya? Gitu kan lucu ya Kak. Iya, kadang tukang parkir itu kerjanya kan nggak baik gitu ya. Kita kayak nyebrang sendiri, kayak nata motor sendiri, tapi pas kita mau balik kan dia langsung nongol gitu ya. Itu udah lumrahnya tukang parkir gitu loh. Sering terjadi kita mungkin kalau ada kerjanya gitu, ada tandanya kalau dia membantu kita gitu, mungkin kita rada ikhlas ya Kak. Iya. Tapi sering terjadi nggak ada, tiba-tiba muncul aja. Iya, tiba-tiba muncul kayak seperti itulah. Mungkin kalau tukang parkir kan standarnya kecil pasti tuh Kak. Iya. Terus ada yang terakhir itu untuk strategi yang lagi korupsinya seperti strategi apa tadi, advokasi ya Kak? Oh iya, advokasi. Itu kan melaporkan tindakan korupsi kepada penegak hukum. Betul? Iya, betul. Bagaimana caranya kita melaporkannya gitu? Sedangkan penegak hukum di negeri ini tuh ada terkenal kurang gitu, lumayan cukup lemah gitu loh Kak. Kalau untuk korupsi biasanya kalau untuk melaporkan itu kita kayak biasanya bisa aja kayak
nama kita itu disamarkan gitu loh. Tapi kalau kita seumpama lawannya yang kita laporkan itu lebih tinggi derajatnya dari kita itu yang tetap kalah. Soalnya ya di sini itu kan hukumnya memang untuk hukum sendiri kan memang lemah. Karena kalau seumpama yang kita lawan kayak berjabatan gitu loh, punya jabatan tinggi, ya kita yang kalah karena kita nggak punya apapun, kita nggak punya teman atau yang teman yang lebih berkuasa di mana-mana, itu kan kita tetap kalah. Jadi kita yang kena. Jadi kadang itu masyarakat lebih baik diem, nanti kalau emang udah kelapor atau memang ada yang lebih tinggi derajatnya dari yang korupsi itu bisa melapor, itu baru bisa diproses. Kalau di negeri ini ya. Jadi sebenarnya kita cukup mencegah dari hal-hal yang kecil gitu ya Kak. Soalnya kalau hal besar terlalu berisiko sepertinya. Apakah Kakak sendiri pernah melakukan pencegahan anti korupsi ini? Kalau saya sih cuma mengingatkan ya, mungkin cuma sekedar mengingatkan ke teman saya yang itu ya janganlah begitu gitu. Kayak itu nggak baik gitu loh. Tapi kalau untuk kesadaran diri masing-masing itu kan kembali ke masing-masing. Kalau kita kan kodratnya sebagai sesama umat, sesama berkehidupan sosial gitu ya, berkedampingan kan kita hanya punya hak untuk mengingatkan, kalau untuk memaksakan tidak ya. Oh iya betul sekali. Tindakan Kakak ini sudah cukup baik, sangat baik malah ya Kak, saling mengingatkan gitu. Apa yang baik, apa yang buruk memang, apalagi sesama teman ya memang harus saling mengingatkan. Oh, sepertinya itu sudah sangat cukup ya Kak. Terima kasih untuk materi yang sangat bermanfaat. Terus sharing-sharing ini sungguh menambah wawasan. Ya. Kakak kuliah atau apa bentar lagi Kak? Ketika ada waktu ini? Saya sih udah skripsi ya, tinggal menunggu tinggal nunggu wisudanya juga. Oh, alhamdulillah. Nanti saya diundang ya Kak, saya akan datang. Iya. Insya Allah ya kalau saya ingat. Oh iya, di Jogja sudah banyak temannya ya Kak, jadi itu yang orang Surabaya. Iya. Terima kasih pun Kak. Terima kasih untuk materi yang bermanfaat. Happy weekend untuk psikolog. Selamat beristirahat. Iya, sama-sama. Jadi boleh saya tutup ya? Ya boleh. Silakan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.